Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sahabat-sahabat sekalian, masih dalam ngaji online. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa amalan yang merupakan cirinya orang-orang yang sabar dalam menghadapi malapetaka. Di antaranya adalah senantiasa menjaga kebersihan jasadiah, batiniah, kemudian senantiasa berzikir dan kalimat tasbih dan tahmid serta dikir-dikir yang lain. Kemudian tidak pernah meninggalkan sholat, terutama adalah sholat berjamaah. Kemudian membuktikan dengan hablum minan nas. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabru diyaun. Sabar itu adalah ad-diya, pancaran. Ad-diya'u, pancaran. Pancaran itu dihasilkan karena ada sinar. Sinar apa? Sinar kebaikan dari orang-orang yang memiliki kualitas sholat yang baik, orang yang memiliki zikir yang baik, pancaran kebaikan yang keluar dari orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan. Maka dalam menghadapi kondisi apapun, orang-orang yang sudah hidupnya terlatih dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah SAW, baik secara spiritual maupun secara horizontal, maka percayalah, ini sabda Rasulullah SAW, orang-orang itu akan memiliki pancaran sinar kebaikan yang senantiasa menebar kebaikan kepada orang lain, mengajak orang lain berbuat baik. Kenapa? Karena selalu dalam keoptimisan. Kemudian berikutnya adalah wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu adalah argumentasi. Al-Qur'an itu adalah hujjah untuk pendapatmu atau atas perbuatanmu. Kalau kita pahami bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk. Pertanyaannya adalah, Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk kalau bagaimana? Apakah orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an sudah mendapatkan petunjuk? Belum tentu. Tapi sudah mendapatkan pahala dari membacanya, tapi belum tentu mendapatkan petunjuk. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai pedoman, sebagai rute kehidupan kita? Al-Quran kita harus baca dengan sebaik-baiknya. Malu kalau kita belum bisa baca Quran sampai saat ini. Semangat belajar baca Quran. Kemudian supaya kita paham, yuk kita tingkatkan penguasaannya. Setelah kita membaca dengan baik, kemudian kita tingkatkan baca artinya. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri? Apakah itu perintah? Apakah itu larangan? Apakah itu hukum? Apakah itu seruan? Dan lain sebagainya. Apabila kita sudah membaca, memahami, lalu mengamalkan, lebihnya adalah mengajarkan kepada orang lain, maka baru Al-Quran disebut hudan. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya.